Tanpa sirene dan tanpa penanda waktu, KUHP dan KUHP yang baru mulai berlaku. Yes, Indonesia resmi memasuki babak baru hukum pidana per 2 Januari 2026. Pertanyaan besarnya kawan inilah, apakah KUHP dan KUHP yang baru ini menghadirkan rasa aman yang baru atau justru menimbulkan kekhawatiran yang baru? Saya Dila Hantika, inilah Jurnalisik. Pemerintah menyebut KUHP dan KUHP baru merupakan simbol pembaruan yang lebih modern, lebih kontekstual, dan sesuai nilai nasional. Tapi di kalangan rakyat yang terasa itu justru ruang kosong tanpa penjelasan. Salah satu pasal yang tidak luput dari sorotan publik adalah pasal 218 yang mengatur penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dengan ancaman penjara hingga 3 tahun. Ini maksudnya gimana ya? Kalau rakyat memberikan kritik sebagai bahan pengingat atau sebagai masukan untuk yang lebih baik, ini bisa-bisa disalahgunakan nih nanti sebagai penghinaan. Terus kena penjara lagi. Kekhawatiran ini juga diutarakan oleh pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara Heri Firmansyah. Ia menilai pasal ini rawan disalahgunakan untuk kepentingan politik. Kan? Pasal penghinaan presiden di KUHP baru juga dinilai oleh pakar hukum pidana dari Universitas Bung Karno Budi Yusuf yang menyebut pasal tersebut lahir dari mental pejabat publik yang feodal dan anti kritik. Belum lagi kalau mau demo atau unjuk rasa juga harus izin. Kalau nggak izin dinilai bermasalah deh. Terus terancam hukuman penjara lagi 6 bulan dan juga denda. Terus kebebasan bersuaranya ini di mana? Sementara ya, Mahfud MD ini menyoroti ada celah jual beli perkara di KUHP yang baru. Menurutnya, keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara pidana di luar jalur persidangan dengan pendekatan damai. Sementara kalau plea bargaining ini memberi ruang bagi terdakwa atau tersangka untuk mengakui kesalahan dan menyepakati hukum bersama jaksa atau hakim. Nah, disinilah Mahfud MD ini kasih warning atau garis tebal karena bagian ini rawan banget disalahgunakan atau diselewengin kalau pengawasannya lemah. Ya simpelnya sih udah deh, ujung-ujungnya ya duit. Karena menimbulkan pro dan kontra ya, banyakan kontra sih ya di kalangan rakyat. Baru sehari berlaku pasal-pasal karet KUHP ini langsung digugat ke MK. Sejumlah warga ini resmi mengajukan uji material terhadap berbagai pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Gugatan ini itu menyasar pada pasal-pasal yang sensitif, mulai dari zina, hukuman mati, hingga penghinaan terhadap lembaga pemerintah. Tapi ya kawan inilah, walaupun banyak yang kritik, Balik DPR ini yakin pemberlakuan KUHP dan KUHP yang baru ini sebagai langkah progresif. Kalau katanya Firman Subagio, ia ini menilai regulasi pidana ini adalah produk kerja pemerintahan Prabowo dan DPR sebagai tonggak reformasi total sistem hukum Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Gitu katanya kawan inilah. Tapi tunggu deh, ini nanya ya, jelas nanya, bukan kritik apalagi menghina. By the way, sesuai kebutuhan masyarakat Indonesia yang mana ya? Sementara bos Komisi 3 DPR RI, yes Habibur Rahman ini berjanji, aduh janji mulu ya. Iya, beliau ini janji kalau hukum ini berpihak ke rakyat, gitu katanya. Gimana kalau menurut kawan inilah? Sebetulnya pertanyaannya sekarang itu bukan lagi baik atau buruk, melainkan sejauh mana negara ini hadir agar warganya ini tidak takut pada hukumnya sendiri. Saya Dila Hantika, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel YouTube inilah.com. Sampai jumpa di Jurnalisik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.